podcast kita dengan saya Nirwana dan rekan saya Dela Anissa yang akan membawakan podcast pada hari ini. Kira-kira kita akan membawakan podcast apa sih, Mbak? Jadi Del, kita akan membahas tentang bullying. Nah, kita nggak cuma berdua nih untuk ngobrol-ngobrol masalah ini. Kita akan kedatangan kakak-kakak yang bakal ikut berbincang-bincang lah sedikit-sedikit tentang permasalahan ini nih. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita yang berdiri. Boleh. Selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, ini dia nih kakak-kakak yang bakal nemenin kita ngobrol. Tapi sebelum kita bahas-bahas nih, boleh kali kita kenalan dulu. Iya dong, pasti. Masa belum kenalan udah ngajak ngobrol? Nah, kayak pepatah juga kan, tak kenal maka tak Sayang. Nah, sebelum kita sayang kan kita kenalan dulu. Boleh deh dari kakak-kakak yang pakai kerudung abu nih ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Nirwana. Halo guys, kenalin nama aku adalah Yoni Istiawati. Hai Yoni. Hai. Ngomong. Kalau di sebelahnya Kak Yoni itu siapa ya kira-kira? Boleh kali perkenalkan dulu Iya ya. dong, masa nggak perkenalan dulu? Oke, baik. Kenalkan, nama saya Nila Putri Lestari. Hai Kak Nila. Halo juga. Nah, kalian tahu nggak sih kita bakal ngebahas apa podcast kali ini? Oke guys, seperti yang sudah dibahas tadi seawal, kita akan membahas tentang bullying. Nah, kita kan bahas bullying ya. Nah, Dari kakaknya sendiri tahu nggak sih apa itu bullying? bullying itu apa? Menurut kakak tuh apa sih bullying itu? Boleh, siapa dulu yang mau jawab? Boleh. Silakan. Kayaknya Kak Yoni dulu aja. Oke, baik saya. Menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih berkuasa kepada orang yang lebih lemah darinya. Dan biasanya itu dilakukan secara sengaja, baik itu secara terus-menerus ataupun tidak terus-menerus. Baik, terima kasih. Oke, saya sedikit menambahkan dari kesimpulan dari jawaban Kak Yoni bahwa bullying itu tadi akan suatu kekerasan atau seperti tindakan kekerasan. Tetapi itu dilakukan tidak seorang individu, semisal sendiri dengan sendiri. Itu tidak bisa jadi yang membuli itu segerombol orang dan yang dibully itu satu orang. Nah, zaman sekarang juga bullying nggak cuma kekerasan fisik ya, tapi di medsos, di komen-komen, Media di media sosial sosial itu banyak banyak banget apa bullying verbal kayak gitu kan, apalagi tentang bullying shaming tuh guys, gimana tuh? Nah, menurut kakaknya sendiri batas bullying itu nyampe mana sih? Batas seseorang itu bisa disebut ngebullying deh. Oke, dari kakak siapa? Boleh jawab. Atau dari moderatornya dulu deh, dari kalian. Menurut saya itu batas bullying itu seperti kayak sampai trauma, depresi, kayak gimana ya? Kalau dari orang dibullying itu pasti kepikiran ya sampai besok-besok kayak gitu sampai kepikiran. Jadi lama-kelamaan dia bakal depresi kayak gitu. Nah, kalau dari kakaknya sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya bullying, baik di lingkungan, di sekolah atau di rumah atau di mana-mana deh? Kira-kira gimana nih? Pernah apalagi nggak di sih? media sosial gitu. Oh, atau komen-komen kan bisa ya, komen gitu. Pernah nggak? Kalau menurut saya pribadi ya, saya nggak pernah ya yang namanya dibully gitu. Mau itu di sekolah, mau itu di keluarga atau di mana pun itu. Kalau kakaknya gimana? Sama aja sih, nggak pernah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya kita sebagai maksudnya lingkungan sama lingkungan kita nggak pernah bully-bullyan, nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, tapi kakaknya tuh pernah nggak sih kayak ngeliat nih secara langsung orang tuh lagi dibully, atau temen deh atau siapa yang pernah kakak lihat atau kakak pernah denger nih cerita-ceritanya Kayak waktu SMA atau gimana kayak gitu. Pernah nggak sih ngeliat apa, dengar apa, ngeliat langsung kejadiannya dibully? Pernah. boleh dong kan? Waduh. Pasti panjang banget kalau diceritain, jadi dikit aja ya. Oke, silakan. Jadi waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SMA itu ada teman saya namanya Febri. Febri itu kan cowok. Kan namanya Febri itu nggak cuma cewek aja kan yang namanya Febri. Jadi Febri itu dulu anak
yang dibilang kurang mampu. Terus dia dijauhin nih sama temen-temennya karena dia kalau diajak kemana-mana tuh selalu nggak bisa loh. Ya kayak gimana bisa kalau diajak nggak ada dana, kalau diajak punya kesibukan lain gitu kan. Jadi teman-teman satu kelasnya itu semua muslim dia gitu. Sampai akhirnya si Febri ini nggak mau sekolah. Terus akhirnya guru bimbingan konseling itu datang ke rumahnya, ditanyain kenapa. Dan terus akhirnya si Febri itu cerita kan. Sampai akhirnya si Febri cerita semua ke guru itu, terus dikasih nih dikonseling kan ke gurunya. Terus akhirnya si Febri ini jadi jadi percaya dirinya itu lebih meningkat dibanding sebelumnya. Teman-temannya juga semua alhamdulillah udah bisa menerima, udah bisa berteman dengan baik sama Febri itu. Gitu. Bukan guys, emang bully itu udah sesuatu yang terbiasa ya sekarang, apalagi di lingkungan sekarang. Tapi kira-kira kenapa ya orang itu bisa ngebully orang lain, ngebully apalagi contohnya kayak tadi kan, atau dia kekurangan dana, kenapa nggak sih teman-temannya yang membantu mendanakan dan gitu ya, urgen kan gitu, kenapa ya? Kenapa sih ya mereka ini pelaku bullying ini kok berpikiran atau bisa melakukan bullying itu sendiri? Kira-kira kenapa ya kak? Bisa nggak sih kakak kasih pendapat itu? Mungkin kenapa? Oke, jadi si Febri ini dia itu tadinya anak yang tertutup dan ekonomi keluarganya juga kan agak dibilang kurang gitu ya. Jadi si Febri ini mempunyai kemampuan dalam minat dan bakat. Dia itu seperti kayak semua guru itu selalu menomorsatukan dia karena dia itu bisa segalanya, baik dalam bidang pendidikan maupun olahraga. Jadi semua murid itu iri, kenapa kok si Febri sedangkan anak yang tidak punya itu didahulukan, sedangkan semua orang itu seperti di nomor 2 kan begitu. Jadi kan ya siapa sih yang nggak iri digituin kan kak gitu. Oh berarti kesimpulannya kayak yang para pembuli itu ya lebih ke iri ya sebenarnya ya, karena apalagi ya ada dosen-dosen kayak caper gitu kan ya, bener caper kan di sekolah atau kuliah. Jadi awal-awal apa sih mereka berarti permasalahannya itu karena iri itu tadi ya kan, jadi bahas kemana-mana, apalagi mereka bisa buka. Iya benar kak. Tapi sebenarnya ya nggak sama-sama juga ya, Karena dia punya kemampuan. Harusnya dia lebih mampu daripada yang lain. Iya, nah sebenarnya sekolah-sekolahnya bisa mencontoh ya, kalau mau ikut bareng-bareng ikut Yang nggak tanya aja sih sama si Iya, Febri kan. itu gimana kok dia bisa kayak gitu. Apa aja yang dilakukan dia? Skill dia gimana? Gitu tanya aja. strategi Kenapa sih iri? Kira-kira kalau nggak bisa nggak sih kasih contoh atau kasih apa gitu supaya kita tidak menjadi pelaku bullying? Oke, baik kak. Di sini saya akan menambahkan. Nah, cara agar kita tidak menjadi pelaku bullying itu ada tipsnya. Tips yang pertama yaitu untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan perasaan yang sama. Dan yang kedua itu kita harus mencari dan mengenali penyebab dan akar permasalahan dari perilaku bully itu. Dan yang ketiga, kita harus mencari cara untuk mengekspresikan diri dan bersosialisasi dengan baik. Nah, itu kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bullying ini merupakan suatu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan seseorang dalam hidup pertemanan. Nah, untuk teman-teman semua nih yang nonton, kita harus tetap stay safe ya. Jangan sampai deh kita jadi korban, apalagi pelaku bullying. Kita kan sebagai manusia, salinglah kita menghormati, menghargai deh sesama manusia. Kita pokoknya intinya stay safe aja, jangan sampai tuh kita dari perilaku yang begitu tuh dijauhkan deh ya. Baiklah, segitu aja podcast kita hari ini. Dan terima kasih ya untuk kakak-kakaknya yang udah berpartisipasi pokoknya udah nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang bullying ini. Terima kasih. Don't forget like,